Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puja dan puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam beserta nikmat ihsan, tentunya juga nikmat kesehatan, umur panjang dan kesempatan, sehingga kita pada pagi yang berbahagia ini telah dapat bersama-sama hadir di posko induk Kota Rimo ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita menjadi amal ibadah kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan ikutan kita di dalam mengarungkan yang fana ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat, dan kepada keluarga sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Abuya guru kita bersama, dan juga yang kita hormati Bapak pilih wakilnya, dan juga yang kami hormati dari Dinas Syariat Islam, dan yang kami hormati para guru-guru, para abu-abu pimpinan daya, dan yang kami hormati para wali Nangro, wabil khusus wali Nangro Aceh Singkil dan wali Nangro Rimo, dan juga yang kami hormati para petinggi-petinggi MPTT baik di Singkil, di Rimo, Pak Barat maupun di Gunung Setoli, dan dihormati para jamaah hadirin hadirat Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena kita ketahui bahwa agama kita ini adalah rahmat yang terbesar kan kepada kita. Jadi di Bapak Ibu, di mana rahmat itu betul-betul menjadi nikmat bagi kita kalau seandainya kita dapat mengamalkan agama itu secara utuh, secara sempurna, di mana kita dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah dan oleh kalam-kalam hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana kita ketahui bahwa rujukan agama kita itu adalah Al-Quran, rujukan agama kita itu adalah hadis, dan juga rujukan agama kita itu kepada kalam-kalam hikmah ulama-ulama sufi yang mereka telah bersih hatinya, wabil khusus daripada cinta kepada dunia ini. Makanya tentunya apa yang disampaikan oleh Allah, Rasul, dan ulama sufi tersebut tidaklah sia-sia. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini adalah untuk kita mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Tentunya ini semua sudah diketahui oleh Allah
sudah diketahui oleh Rasul dan ulama-ulama sufi bahwa keinginan kita ini bagaimana kita bisa mendapatkan kesenangan. Tentu Allah Maha tahu, maka Allah memberikan jalan-jalan untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Nabi pun pernah bersabda, Bapak Ibu, bahwa innallaha yaj'alu rauha wa rahah fi ridha wal yakin. Allah menjadikan kesenangan dan kebahagiaan itu ketika kita redha terhadap ketentuan Allah dan kita yakin kepada Allah bahwasanya rizki semuanya itu datang dari Allah. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah, minta bantulah kamu dengan sabar dan sembahyang. Bapak Ibu, seperti pengajian semalam dengan Abu Ya, sembahyang ini tiang agama. Saya teringat ketika kami mengaji dengan Abu Ya bahwa ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah yang tegas dan juga beliau tawadhu. Beliau menyampaikan kepada pegawai-pegawainya, ya, kepada bawahan-bawahannya, saya yang terpenting bagi kalian itu adalah sembahyang. Bila sembahyang kalian itu sudah bagus, maka yang lain itu pasti bagus. Tapi kalau sembahyangnya tidak bagus, saya akan pecat kalian. Dan saya katakan kepada kalian bahwa kalian harus patuh kepada Allah dan juga patuh kepada orang yang patuh kepada Allah. Kalau seandainya kalian melihat saya sudah tidak patuh lagi kepada Allah, tidak mengindahkan lagi perintah dan larangan Allah, maka kalian tak mesti patuh lagi kepada saya. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Oyon tadi, ya, beliau juga saya lihat luar biasa mengingini kita ini supaya dapat beragama bagus, sehingga beliau siap untuk digabungkan atau dilibatkan dalam ajaran tasawuf ini. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sembahyang yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz tersebut bukan hanya kita sembahyang rukuk dan sujud tanpa kita bermazhab. Tentunya kita harus ikut bagaimana cara sembahyang yang baik secara zahir, secara fikih, secara syariat, dan juga kita dapat sembahyang secara batin, bagaimana kita dapat hudur, ingat Allah di dalam kita sembahyang, dan juga kita dapat sembahyang di mana kita melihat kekuatan di dalam kita sembahyang. Rukuk kita, sujud kita itu semata-mata pemberian Allah, bantuan Allah, bukan dari kita. Maka sembahyang yang seperti itu yang dimaksud oleh Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Bapak Ibu, jangan sampai ya bahwa pekerjaan kita, ya, bahwa rumah kita yang bagus, bahwa anak istri kita itu dapat menghalangi kita untuk kita dapat melakukan sembahyang yang baik ini. Tentunya dengan kita belajar. Jangan sampai nanti alasan bagaimana saya belajar ke posko, ini pekerjaan saya masih banyak, ya, ini bagaimana saya belajar tentang sembahyang, ini anak istri saya di rumah nggak ada kawan. Jangan sampai seperti itu. Dikatakan oleh Allah, kalau anak lebih engkau cintai, pekerjaan engkau lebih engkau cintai, rumah mewah engkau lebih engkau cintai, perniagaan engkau lebih engkau cintai daripada mencintai Allah dan Rasul, maka tunggu azab Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempurnaan agama ini
bila kita dapat seperti dalam makalah ini yang ketiga, yaitu mereka berakidah Ahlussunnah, bermadhab Syafi'i, mengamalkan tarikat bukan hanya sekedar ikhlas. Bapak Ibu, saya teringat juga sebuah ucapan ulama, manusia itu semua binasa kecuali orang yang punya ilmu agama. Celaka semua manusia kecuali orang yang punya ilmu agama. Orang yang punya ilmu agama itu juga celaka, binasa, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmu itu juga bisa celaka, masuk neraka, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam dia mengamalkan ilmunya. Orang yang ikhlas itu pun hampir celaka, dengan makna bahwa kalau dia melihat ikhlasnya itu datang darinya, dia tidak bisa melihat bahwa ikhlasnya itu adalah pemberian Allah, seperti apa yang sering kita sampaikan, sering kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya saya untuk melakukan taat, tidak ada upaya saya untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan bantuan Allah. Jadi kalau kita ikhlas, melihat kita ikhlas itu dari kita, sama dengan masih ada kita, masih ada daya upaya kita, itu sebuah kesalahan. Makanya untuk kesempurnaan kita di dalam beragama, tentunya kita dapat seperti golongan yang ketiga, dapat mengamalkan tarikat bukan hanya sekedar ikhlas, akan tetapi untuk tajalli Allah pada batin dan alam semesta, menyaksikan keberadaan Allah, kekuasaannya, sifat jalal dan jamalnya pada diri kita dan pada alam semesta ini, baru kita dapat beragama dengan sempurna. Kalau kita dapat beragama seperti itu, Bapak Ibu, Allah mudahkan segala hajat kita, Allah sampaikan segala kebutuhan dan keperluan kita. Makanya dikatakan bahwa orang-orang yang dapat berhakikat, orang-orang yang dapat bermakrifat, mereka itu adalah orang-orang kaya. Mereka itu orang-orang yang senang, ibu-ibu, ya kan? Apapun yang kita lakukan adalah untuk mendapat kesenangan, kebahagiaan. Kita bekerja cari uang, ujungnya untuk kesenangan. Ya, kita jadi pegawai, kita jadi apapun, pasti kita ingin mendapatkan kesenangan. Allah Maha tahu, ibu-ibu, kesenangan itu ada di agama kita. Kesenangan itu bila kita dapat mengamalkan agama seutuhnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.